Ya, untuk kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bicarakan contoh soal berkaitan dengan perpindahan kalor. Nah, pada bagian ini adalah berkaitan dengan kalor yang merambat pada dua bahan yang berbeda. Oke, langsung saja ini. Ya, kita komentari di sini. Langsung saja. Iya, ini kita lihat langsung saja. Perhatikan gambar berikut. Batang besi dan aluminium dengan luas penampang A1 cm disambung menjadi satu. Oke, kita mulai ya. Ini batang besi, kita lihat. Perhatikan nanti di sini ya, perhatikan. Kita lihat dari gambarnya ini. Kita komentari dulu. Jadi nanti kalor kan merambat dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Jadi kalor nanti akan merambat ke sini. Jadi dari yang tinggi ini melewati ini. Kemudian dengan H atau laju hantaran kalor, kita sebut saja H besi gitu, HB. Nanti kemudian setelah itu dia akan ke sini. Nah, anggap saja sekarang ini namanya H apa ya? H aluminium, HAl. Oke. Nah, nanti akan digunakan secara konsep nanti adalah bahwa kalor yang masuk di bagian satu, H yang masuk ke bagian besi akan sama dengan H yang keluar melalui aluminium. Kalau tidak nanti akan terjadi ledakan. Nah, kita lihat penghubungnya ini, perhatikan. Kalor mengalir, kita lihat. Untuk di bagian besi kita lihat dari suhu tinggi 100, kita lihat nanti ada sambungan di sini. Tentu saja sambungan ini mesti antara 100 dan 0. Berapa? Dan nanti yang ditanyakan. Anggap saja ini namanya T. Nah, kita lihat di sini sekian ini jaraknya. Kita sebut saja delta T-nya miliknya besi. Berapa delta T miliknya besi? Ya tentu saja yang tinggi dikurangi yang rendah, yaitu yang rendah suhunya T. Jadi miliknya besi kan hanya sekian ini. Kemudian miliknya aluminium kan dari sini ke sini kira-kiranya hanya sini ya. Jadi sehingga nanti delta T-nya untuk aluminium adalah ya dari sini, aluminium kan milik dari sini T ke ini. Sehingga nanti delta T aluminium adalah suhu tingginya namanya T, suhu rendahnya namanya 0. Ingat delta T kita ambil adalah dari suhu T tinggi dikurangi T rendah. Ini konsepnya ya. Oke, ini konsepnya. Nah, sekarang kita tulis saja, kita lihat di sini apa yang kita diketahui dari kasusnya. Diketahui. Yuk kita lihat soalnya. Perhatikan gambar berikut. Batang besi dan aluminium dengan luas penampang 1 cm persegi disambung menjadi 1. Jadi diasumsikan luas penampangnya A bagian besi sama dengan A di bagian aluminium. Berapa? 1 cm persegi. Atau setara dengan 10⁻⁴ meter persegi. Oke. Caranya ya nanti diingat-ingat lagi. Disambung menjadi 1. Koefisien konduktivitas termalnya adalah 50 dan 205. Jadi kita lihat koefisien konduktivitas besi adalah 50 watt per meter Kelvin. Koefisien konduktivitas aluminium adalah 205 watt per meter Kelvin. Oke, data. Oke, datanya. Oke, udah ya. Nah, kemudian data kita lihat di sini sudah kita itu ada data yaitu berapa delta T besi. Delta T besi adalah berapa tadi? 100 min T dikurung supaya enggak lari. Kemudian delta T aluminium adalah T min 0. Oke, gitu ya. Oke, sementara gitu dulu aja. Oke, yang ditanyakan pertama adalah ini yang ditanyakan. Suhu pada titik hubung besi dan aluminium. Oke, yang ditanyakan berapa suhu di titik hubung. Yang B, berapa besar ini apa tadi? Yang B, kelajuan kalor, maaf. Laju itu kan suatu besaran dibagi waktu itu kan namanya laju. Nah, Q dibagi T. Hanya saja laju kalor itu dalam materi kalor ini disingkat, diberi simbol adalah H. Oke.
Oke, yang C. Yang C, apakah jumlah kalori yang mengalir selama 1 menit? Nah, setelah ini ketahuan baru ditanyakan Q. Jika T-nya itu 1 menit. 1 menit berarti 60 sekon. Oke. Yuk kita jawab. Oke. Ya, untuk menjawabnya yang A, kita gunakan asas continuous tadi ya, bahwa laju kalori yang melalui H bagian besi harus sama dengan H yang di bagian aluminium. Oh sebentar, ada kekurangan data enggak ini? Ada ya? Oh ya ini. Maaf ini agak ketinggalan ini. Panjangnya ini, nah ini kita lihat panjangnya besi 0,5 meter, panjangnya aluminium 0,2. Nah, panjang ini dalam kasus ini adalah disebut dengan tebal. Jadi tebalnya, sehingga tebal diberi simbol D. D besi adalah berapa tadi? 0,5 meter. 0,5 meter. 0,5 meter. Kemudian tebalnya aluminium adalah 0,25 separuhnya. Oke. 0,25 meter. Oke. Yuk kita jawab. Kita lihat H besi sama dengan H aluminium. Oke. Kita kembali ke sini ya. Konsep ini apa tadi? Konsep asas kontinuitas. Jadi kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Kecepatan yang masuk sama dengan kecepatan. Ya. Kita lihat rumusnya adalah H adalah K A delta T dibagi D. Tapi ini untuk besi. Oke. Akan sama dengan K A delta T. Masih ingat ya? Dibagi D. Tetapi ini untuk aluminium. Oke. Yuk kita lanjut sekarang. Pada kasus kita ini, maka kita lihat tadi luasnya sama ini, A-nya sama. Kita lihat ini A-nya sama. Sehingga kalau A-nya sama, ini bisa disederhanakan. Kebetulan kasus kita ini A-nya sama. Sehingga kalau A-nya sama bisa dicoret. Nah, sehingga sekarang persamaannya tinggal menjadi K delta T per D miliknya. Miliknya besi akan sama dengan K delta T per D miliknya aluminium. Yuk dimasukkan sekarang. Berapa K-nya tadi? Kita lihat K-nya besi 50, K-nya aluminium 25. Oke. Kita lihat K-nya besi 50 sama dengan K-nya aluminium 205. Oke. Terus delta T-nya tadi yang ini adalah 100 min T ya. Masih ingat. Yang ini T min 0. Oke. Ini tebalnya besi berapa? 0,5. Ingat ya. Tebalnya aluminium adalah 0,25. Yuk, mana yang bisa disederhanakan ini? Ya, mana yang bisa disederhanakan? Oke. 50 dibagi 0,5 berapa? Atau gini saja, kita sederhanakan. Ya. Oke. Yang ini nanti kalau ini dicoret dengan ini, ketemunya tinggal berapa nanti? Nah, ini 2, ini 1. Oke. Kemudian bagian ini nanti kalau dihitung, ini yang bagian yang ini, ketemunya tinggal T saja. Oke. Berarti sekarang lebih mudah sekarang. Yuk dilanjutkan. Oke, kita lihat di sini, moga-moga tidak salah. Semua ikut mengamati ya, siapa tahu nanti ada yang salah. 50 dibagi 2 berapa? 25. 25 kali 100 min T tetap sama dengan 205. Berarti T min 0 adalah T. Oke. Kita jabarkan ini sekarang. 25 kali 100 berarti 2500. 25 kali T berarti 25 T. Tapi ini
negatif karena ininya negatif. Oke, menjadi 205T. Oke, sekarang 2500 kita lihat ini 205T. Kita lihat ini min ada T-nya ya ini. Kita pindah ruas yang min menjadi plus. Pindah ruas, penjumlahan menjadi pengurangan menjadi penjumlahan 25T. Oke, 2500 sama dengan berapa ini? 205 tambah 25, 230T. Oke. Iya, sudah mulai titik temu nih. Berapa T-nya? T adalah ya 2500 dibagi 230. Ya, berapa ini? Coba dihitung. Ya, kira-kira hasilnya 10,8 derajat Celcius. Oke, jadi kesimpulannya jadi suhu sambungan apa tadi? Antara besi dan aluminium adalah 10,8 derajat Celcius. Ya, moga-moga ini tidak keliru hitung ya. Ya, semua ikut mengamati. Oke. Kemudian yang B ditanyakan berapa besarnya apa tadi? Laju hantaran kalor. Oke, laju hantaran kalor. Oke. Yang ditanyakan adalah yang kedua, yang B, berapakah laju hantaran kalor atau H. Ingat, H itu konstan. Laju hantaran kalor yang masuk di besi ini akan sama dengan yang masuk di aluminium. Sehingga untuk mencari H, kita bisa menghitung salah satu. Bisa H besi, bisa H aluminium. Monggo bebas saja. Coba kita hitung pakai menggunakan H apa ini? H besi sajalah. Yuk kita lihat. H besi. H besi berarti rumusnya K A delta A luas kali delta T dibagi D. Tentu saja ini miliknya besi. Oke. Tadi K besi berapa? K besi berapa tadi? Ini K besi 50 ya. Oke, K besi 50. Oke, berarti kita masukkan sama dengan K-nya besi 50. Luas penampangnya tadi berapa? Wah, kita lihat luas penampangnya berapa? A besi sama dengan aluminium sama dengan 1 cm persegi sama dengan 10 pangkat min 4 meter. Oke. A-nya adalah 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4. Ya. Terus delta T-nya ingat sekarang. Tadi suhu tingginya adalah 100. Suhu rendahnya berapa? Ini tadi sudah dihitung untuk besi atau sambungannya adalah 10,8. Oke. Berarti ini 10,8. Oke, gitu. Kemudian dibagi D-nya adalah berapa ini tadi? Tebalnya tadi ini D besi 0,5 ya. Kita lihat ini besi yang ini 0,5. D besi 0,5. Oke. Ya, yuk sama dengan berarti 50 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,5 dikali 100 dikurangi 10,8 berapa jadi? Berapa? Ya, ketemunya 89,2. Ya, sekarang coba dihitung ini. Ya, hasilnya nanti kalau dihitung boleh pakai kalkulator di rumah. Hasil kali 50 dibagi 0,5 dikali 89,2 adalah ketemunya 892 kali 10 pangkat min 4. Berarti ini setara dengan berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti setara dengan 0,8920. Satuannya apa? Nah, laju kalor satuannya adalah Joule per second. Oke. Joule per second.
Atau boleh juga joule per sekon itu nama lainnya adalah watt, simpelnya bisa. Oke, monggo nanti terserah ini masalah konversi satuan. Oke, yang kedua sudah ketemu. Jadi kesimpulannya jadi apa? H apa tadi H itu? Laju hantaran kalor, ini pertanyaannya apa tadi? Laju hantaran kalor, laju hantaran kalor, laju hantaran kalor sebesar 0,8920 joule per sekon. Oke. Yang C. Nah, berapakah kalornya jika T-nya itu berapa tadi? T-nya itu berapa menit tadi? Saya lupa ini. T-nya itu 1 menit. Ya, berapa? Ini tadi ya, yang ini nggak bingung ini. Tak bawa ke sini. Jika berapa pertanyaan ditanya, yang ini tadi. Ya, 1 menit. Nah, yang ini 1 menit. 1 menit. Oke, jadi ya tinggal masukkan saja. T-nya 1 menit. 1 menit tadi sama dengan 60 sekon. Ini berapa ditanyakan? Ini kita hapus, tidak membingungkan. Oke. Iya. Kita lihat laju hantaran kalor itu bisa dirumuskan dengan rumus tadi kan satuannya joule. Joule itu kan berarti kalor, sekon itu berarti waktu. Nah, ini sehingga dari sini kita bisa mencari kalor yang dilewatkan adalah lajunya dikali waktunya. Nah, sekarang kita masukkan saja. Q sama dengan lajunya berapa tadi? Tadi sudah dihitung, lajunya adalah 0,892. Lajunya tadi 0,892. Ini lajunya. Nah, T-nya berapa? 60 sekon. Nah, monggo ini ngitung lagi. 0,892 dikali iya, jawabannya adalah 53,52 joule. Jadi selama 1 menit kalori yang bisa dilewatkan itu menjadi 53,52 joule. Nah, ini 1 menit ya. Iya 1 menit betul, T-nya 1 menit. Ya, ini adalah berkaitan dengan apa itu? Sebentar kita simpulkan dulu. Jadi kalor yang dilewatkan pada besi atau apa tadi? Aluminium ya sama saja ya. Aluminium selama 60 sekon adalah berapa? 53,52 joule. Oke. Ya, ini adalah jawaban soal kita. Semoga menjadi lebih mengerti. Terima kasih.